Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang dry box. Sebelumnya gue udah pernah bikin video tentang cara bikin dry box sendiri. Nah di situ lumayan cukup banyak pertanyaan. Nah sekalian mau gue jawab di video ini. Jadi sebelumnya gue udah punya dua dry box DIY. Yang satu lebih besar ukurannya, yang satu lebih kecil. Nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu gue taruh apa aja di dalamnya, nah teman-teman bisa tonton videonya dari awal sampai akhir. Di dalam dry box gua pastinya body kamera dan lensa itu wajib ya ditaruh di dry box. Dan benda-benda lain yang punya optik. Contohnya ini gue punya action cam dan juga filter lensa gua taruh di dry box. Termasuk ini GoPro juga. Nah terus ini gue ada taruh juga headset bluetooth. Ini tuh kalau misalnya habis dipakai tuh kan pasti ada lah ya keringet dikit-dikit yang nempel. Nah supaya nggak lembab, gue taruh juga di dry box. Dan pastinya selalu ada silika gel. Ini gue pakai silika gel yang elektrik. Nah selanjutnya di box yang lebih besar, gue taruh juga body kamera, beberapa lensa, dan juga filter lensa. Beberapa orang ada yang tanya kalau misalnya baterai sebaiknya ditaruh di dry box atau enggak. Kalau gue sendiri, gue taruh di dalam dry box supaya nggak tercecer aja. Jadi kalau dibilang wajib, sebetulnya nggak juga sih. Selanjutnya, ada juga yang nanya kalau misalnya kamera ditaruh di dry box itu baterainya dicopot atau dipasang. Kalau gue pribadi, misalnya dalam seminggu itu gue bakal pakai kamera lagi, gue bakal biarin baterainya ada di dalam body kamera. Tapi kalau misalnya dalam 2 minggu, gue nggak ada rencana pakai kamera dulu, gue bakal copot baterainya dari body kamera. Tapi teman-teman harus ingat, ada beberapa merek kamera yang kalau misalnya baterai kelamaan dicopot, settingannya bisa nge-reset. Jadi saran gue, 1 bulan 1 kali teman-teman masukin baterai ke body kamera dan biarin selama 1 kali 24 jam. Kalau mau dicopot, dicopot lagi setelah itu. Selanjutnya untuk lensa, mau dipasang di body atau dicopot, itu bebas. Nah ini gue juga taruh strap kamera di dalam dry box. Karena kalau misalnya habis dipakai itu kan pasti ada keringetan. Supaya nggak lembab, jadi gue taruh juga di dry box. Nah yang selanjutnya ini ada beberapa filter lensa, gue juga taruh di dalam dry box. Kenapa? Karena filter lensa itu kan barang optik juga ya. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya salah naro di tempat lembab itu bakal jamuran. Jadi supaya aman, gue juga taruh di dalam dry box. Kalau gue pribadi biasa naro body kamera itu ada terpasang satu lensa yang paling sering gue pakai. Sama seperti dry box yang kecil tadi, gue juga taruh silika gel elektrik di dry box yang besar ini. Selain itu, satu hal komponen penting juga ini hygrometer supaya kita bisa memonitor tingkat kelembapan di dalam dry boxnya. Nah jadi ceritanya dua dry box gue ini udah mulai nggak cukup. Jadi gue memutuskan untuk beli satu dry box baru lagi yang lebih besar. Nah ini dia gue beli yang ukurannya paling besar. Ini gue beli kurang lebih seharga 150 ribuan. Tapi mungkin harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Untuk link pembelian bakal gue taruh di kolom deskripsi. Kenapa gue pilih kontainer ini? Karena tingginya itu pas ya untuk ukuran rata-rata lensa yang gue punya. Selain itu untuk lebarnya juga bisa muat lebih banyak. Karena biasanya kontainer yang lain itu tingginya melebihi lensa yang gue punya. Jadi ada space yang agak terbuang. Gue lebih butuh space ke arah sampingnya. Nah untuk di bagian dasar seperti biasa gue lapisi dulu dengan semacam busa lembaran ini. Busa atau foam hitam ini teman-teman bisa beli online ataupun beli offline. Biasa ini satu lembaran dan dipotong sendiri. Fungsinya apa? Supaya barang-barang yang gue taruh di dry box ini nggak langsung bergesekan dengan dry boxnya. Jadi bebas dari lecet. Untuk tebalnya sendiri sebetulnya bebas ya, tapi ini gue ngambil yang 4 cm. Jangan terlalu tebal juga karena bisa mentok ke atas nantinya. Oke selanjutnya gue mulai proses pindahannya dari dry box yang lama ke dry box yang baru. Jadi sebetulnya gue mau lebih rapi aja untuk body dan lensa. Gue taruh di dry box yang besar plus dengan barang-barang lainnya seperti filter, GoPro, Vimy Palm, dan juga filter-filter serta headset dan strap kamera. Jadi sebelum beli kontainer untuk dibikin jadi dry box kayak gini, pastiin teman-teman udah ngukur dulu kira-kira perlu yang sebesar apa. Jangan yang terlalu besar juga atau jangan yang terlalu kecil juga.
Sesuaikan dengan alat-alat yang teman-teman punya yang bakal teman-teman taruh di dalam dry box-nya. Nah, ini hygrometernya bakal gue pindahin ke dry box yang besar. Jadi 3 komponen penting yang teman-teman harus punya waktu bikin dry box DIY kayak gini. Yang pertama, teman-teman perlu kontainer. Yang kedua, teman-teman perlu silika gel. Dan yang ketiga, teman-teman perlu hygrometer. Ini 3 ini wajib. Ini hygrometer harganya murah banget. Kalau nggak salah cuma sekitar 15 ribuan. Dan gue udah punya 3 biji. So far ini akurat juga untuk nunjukin tingkat kelembapannya. Untuk silika gel, gue lebih saranin teman-teman ngambil yang model elektrik kayak gini. Supaya gampang kalau misalnya ntar kemampuan serap lembabnya udah mulai berkurang, jadi lebih praktis aja. Kalau misalnya teman-teman pakai silika gel yang konvensional, itu teman-teman perlu sangrai dulu kan, jadi lebih repot lah. Nah, ini gue mau siapin tempat untuk gue masukin baterai dan charger juga. Buat teman-teman yang punya budget lebih dan gak mau repot dengan ngecas silika gel elektrik, teman-teman bisa langsung beli dry cabinet aja. Cuman harganya memang lumayan mahal, tergantung ukuran yang teman-teman beli. Gue sendiri masih lebih prefer dry box DIY kayak gini. Kenapa? Karena yang penting menurut gue fungsinya untuk mencegah jamur. Dan sudah terbukti dari tahun 2010 ya, gue main kamera sampai sekarang belum pernah ada alat-alat gue yang kena jamur. Jadi gue pikir mendingan budget untuk beli dry cabinet gue alihin beli alat-alat lain yang lebih penting. Oh ya, ini karena space-nya lumayan gede, jadi untuk kabel USB dan tutup lensa juga gue taruh di sini aja deh sekalian. Oh ya, ada satu tips lagi, kalau misalnya teman-teman pakai silika gel kayak gini yang elektrik, gue saranin untuk ngecasnya itu jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kalau misalnya ngecas terlalu lama, dia sampai biru banget, itu kan daya serapnya cukup tinggi ya. Bisa-bisa waktu ditutup pertama kali itu bakal drop banget tingkat kelembapannya sampai ke 10 atau 20%. Yang memang nggak baik juga sih untuk peralatan optik. Karena kalau misalnya terlalu kering itu bagian-bagian karet itu bakal jadi getas. Nah, ini waktu pertama kali silika gel yang dimasukin ini menunjukkan 56% kelembapannya. Dan nanti bakal berkurang seiring waktu. Untuk dry box yang satu lagi juga sama, menunjukkan dia 56%. Nah, setelah gue simpen 1 hari turun ke 30%. Tapi karena terlalu rendah, biasa gue buka dulu dry boxnya sedikit seperti ini, sampai lumayan cukup stabil di 35, baru gue tutup lagi. Jadi itu dia tipsnya, kalau misalnya hygrometer di dry box teman-teman menunjukkan angka yang terlalu rendah, buka dulu sedikit dry boxnya sampai kelembapannya itu stabil di angka 35 sampai kalau misalnya udah mencapai 45 baru teman-teman cas lagi. Setelah gue pakai beberapa hari, ternyata kontainer yang baru gue beli ini kurang kedap udara. Dari mana gue tahu? Yaitu kalau misalnya gue sering buka tutup dry boxnya, ini tingkat kelembapan itu lumayan cepet naiknya. Dan silika gelnya sendiri cukup cepet mencapai ke warna pink lagi. Nah, akhirnya gue coba akalin dengan memberi seal di sekeliling tutupnya seperti ini. Ini sealnya gue pakai double tip aja. Terus gue juga taruh lagi busa lembaran di bagian atasnya. Tujuannya apa? Supaya lebih kedap lagi. Karena cukup sulit cari kontainer yang kedap udara yang ukurannya sesuai dengan yang gue mau. Nah, ini kebetulan dry box yang lama gue ini bener-bener airtight atau kedap udara. Tapi gue udah cari dry box yang kayak gini, ini nggak ada lagi yang jual sih. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.